Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan amalan-amalan Lailatul Qadar sudah termasuk dalam bagian menghidupkan dan meraih malam kemuliaan tersebut. Menurut keterangan hadis, malam Lailatul Qadar bertepatan dengan 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama mazhab Syafi'i juga menganjurkan perbanyak amalan pada malam tersebut, seperti membaca Al-Quran dan juga zikir pada waktu dan tempat yang dimuliakan. Disunahkan ketika menjumpai Lailatul Qadar untuk memperbanyak berdoa dengan doa di atas, dan disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran, zikir-zikir dan doa-doa yang disunahkan dalam syar'i. Lebih lengkapnya berikut deretan amalan Lailatul Qadar sesuai sunnah yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Yang pertama, menghadiri sholat berjamaah. Sholat di malam Lailatul Qadar yang dapat dilakukan diantaranya yakni sholat isya dan subuh berjamaah. Keterangan ini bersumber dari Abu Maryam Kautsar Amru dalam buku Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadan. Ulama besar Imam Syafi'i dalam Lataif Al-Ma'rif pernah berkata, orang yang menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah sudah termasuk dalam bagian orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ia berkata, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i di atas disandarkan dari sabda Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang kedua, memperpanjang sholat malam. Mengamalkan sholat malam atau qiyamul lail juga termasuk dalam salah satu amalan malam Lailatul Qadar. Hal ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi dalam ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq yang bersumber pada keterangan hadis. Hadis yang dimaksud bersumber dari sabda Rasulullah SAW yang diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang bangun menegakkan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dalam riwayat lain menyebutkan Rasulullah SAW terbiasa memperpanjang amalan sholat malam pada saat memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, iktikaf. Iktikaf adalah ibadah yang dicirikan dengan berdiam diri di dalam masjid dan menjadi salah satu amalan malam Lailatul Qadar. Berdiam diri merujuk pada tidak keluar masjid karena sibuk melakukan amalan saat iktikaf, seperti ibadah wajib dan sunnah. Pengamalan iktikaf pada malam Lailatul Qadar didasarkan dari hadis yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca doa Lailatul Qadar. Bacaan doa Lailatul Qadar sesuai sunnah dapat dinukil dari bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Doa Lailatul Qadar mengusung permohonan agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Doa yang dimaksud adalah doa Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkan aku. Bacaan doa Lailatul Qadar tersebut merupakan potongan dalam hadis yang dikisahkan dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, membaca Sayyidul Istighfar. Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adillatuhu mengatakan, disunahkan untuk menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satunya dengan memperbanyak membaca istighfar pada waktu sahur dan baiknya membaca Sayyidul Istighfar. Berikut bacaan doa Sayyidul Istighfar sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ku perbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, tilawah Al-Quran. Amalan malam Lailatul Qadar selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Amalan ini disebut pula menjadi salah satu kebiasaan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan, dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama juga mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW ini. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Sedangkan Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari, namun ketika bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Bahkan pada 10 hari terakhir Ramadan, ia menghatamkannya setiap malam. Yang ketujuh, bersedekah. Bersedekah dapat menjadi penyempurna amalan malam Lailatul Qadar, sebab perlu adanya keseimbangan ibadah ritual dan sosial sebagai penyempurna keimanan dan kualitas ibadah. Ditambah lagi Rasulullah SAW pernah menyebutkan keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan itulah 7 amalan malam Lailatul Qadar sesuai sunnah dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.